40 menit 40 menit untuk bukan 40 menit, 30 menit untuk diskusi, sisanya hal-hal teknis berkaitan dengan ujian nanti ya. Baik, saya berikan waktu kepada Saudara Lo 15 menit terhitung mulai dari sekarang. Silakan, Saudara Lo. Ya, terima kasih saudara sekalian. Saya akan langsung menjelaskan tesis saya, tesis skripsi saya. Skripsi saya ini berjudul Problem Kejahatan menurut pemikiran Moses Maimonides. Alasan saya menulis skripsi ini, ya pertama-tama karena saya penasaran dengan tema problem kejahatan, khususnya juga berawal dari pengalaman pribadi kita bahwa problem kejahatan itu sesuatu yang selalu melekat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Apalagi sekarang sedang pandemi ya, pandemi COVID, di mana orang bertanya-tanya siapakah penyebab COVID, di manakah Tuhan, apakah peran manusia di situ dan sebagainya. Dalam hal ini saya memilih pemahaman problem of evil atau problem kejahatan menurut Moses Maimonides. Saya beberkan secara singkat tentang Moses Maimonides. Dia adalah seorang Yahudi yang hidup di wilayah Andalusia pertama-tama, yaitu Spanyol kuno pada masa pemerintahan orang Arab di sana. Dan kemudian dia berpindah ke Afrika Utara dan akhirnya menetap di Mesir. Sebagai orang Yahudi yang hidup pada abad pertengahan, pemikiran Moses Maimonides ini dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para filsuf Yunani kuno, kemudian para filsuf Arab abad pertengahan, dan juga tradisi rabbinik yang mana ia warisi karena ia adalah seorang Yahudi. Maka untuk memulai pembahasan problem of evil ini, pertama-tama saya ingin menjelaskan dahulu konteks pemikirannya, yaitu pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi pemikiran Maimonides. Ada pemikiran para filsuf Yunani kuno, ada pemikiran para filsuf Arab abad pertengahan, dan ada pemikiran tradisi rabbinik. Untuk pemikiran para filsuf Yunani kuno pada umumnya berkaitan dengan problem kejahatan, kebebasan, dan predestinasi, itu biasanya disatukan pembahasan itu. Para filsuf Yunani kuno percaya bahwa manusia memiliki kebebasan. Hanya saja kebebasan yang dimiliki oleh manusia itu adalah kebebasan yang terbatas atau selalu dikondisikan dengan situasi-situasi eksternal. Beberapa filsuf, misalnya Plato dan juga Plotinus, mereka percaya bahwa orang baik memiliki kebebasan, tetapi orang jahat tidak memiliki kebebasan. Alasannya karena orang jahat hidup seturut hawa nafsunya, sehingga ia menjadi budak dari hawa nafsunya sendiri. Itu menurut Plato dan Plotinus. Namun Aristoteles memiliki pendapat yang berbeda. Menurut Aristoteles, manusia, baik dia itu orang baik maupun dia orang jahat, semuanya memiliki kehendak bebas. Maka dengan demikian ketika orang jahat berbuat salah, ia bisa disalahkan atas kejahatannya itu karena ia melakukannya dengan kebebasannya sendiri. Berbeda dengan Plato dan Plotinus yang berpendapat bahwa orang jahat tidak bisa disalahkan atas perilakunya karena ia menjadi budak dari hawa nafsunya. Itu secara singkat pemikiran orang Yunani kuno. Dan mereka memiliki satu ciri khas yang sama, yakni bahwa manusia dalam menjalankan kebebasannya perlu disiplin diri. Supaya kebebasan itu menjadi terarah dan berguna. Dan bagaimana supaya bisa disiplin? Manusia harus memiliki pengetahuan. Bagi Plato, pengetahuan itu bukan berarti kita mengetahui suatu hal yang bersifat intelektualitas, tapi suatu hal yang bersifat afeksi, keterarahan pada penghormatan orang lain, cinta kepada sesama. Itu menurut Plato dan juga Plotinus. Sedangkan menurut Aristoteles, pengetahuan yang dimaksudkan itu adalah pengetahuan tentang apa yang membuat manusia bahagia, eudaimonia. Itu pemikiran orang Yunani kuno. Kemudian kita berlanjut ke pemikiran orang Arab pada abad pertengahan. Orang Arab pada abad pertengahan pada umumnya, walaupun mereka belajar pemikiran para filsuf Yunani kuno, tapi mereka juga mempertahankan pandangan mereka tentang Quran. Maka orang Arab atau para filsuf Arab abad pertengahan berpendapat bahwa manusia pertama-tama tidak memiliki kebebasan. Itu secara umum, panorama pemikiran orang Arab abad pertengahan, para filsufnya. Manusia tidak memiliki kebebasan. Bahwa manusia memiliki kebebasan itu hanya seolah-olah, karena semuanya dapat dirujuk kembali kepada Allah. Maka apakah ada kejahatan atau kebaikan, semuanya diciptakan oleh Allah dengan tujuannya masing-masing. Itu panorama umum pemikiran orang Arab. Nah, dalam tulisan saya yang saya bahas ini,
ada 4 pemikir Arab yang saya angkat. Yang pertama Al-Kindi, yang kedua Al-Farabi, yang ketiga Avicenna, dan yang keempat Averroes. Dari keempat orang ini, pemikiran Al-Kindi, pemikiran Averroes, pemikiran Avicenna itu memiliki suatu kemiripan, yaitu nada determinisnya sangat kuat. Determinisnya maksudnya gini, bahwa kehidupan manusia atau nasib manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu salah satu arus utama dari pemikiran mereka bertiga. Sedangkan Al-Farabi memiliki pemikiran yang berbeda. Ini adalah suatu kekhasan Al-Farabi, yaitu bahwa ia percaya dengan kemutlakan kebebasan manusia, bahwa manusia benar-benar bebas. Entah Tuhan tahu manusia akan buat hal ini atau buat hal itu, bagi Al-Farabi tetap itu tidak bisa membatasi kebebasan manusia. Hal ini dapat dimengerti karena Al-Farabi adalah golongan atau berasal dari golongan Mu'tazilah, itu golongan pemikiran dalam tradisi Islam yang sangat menekankan kebebasan pribadi. Itu tentang pemikiran Arab abad pertengahan. Lalu kita beranjak ke pemikiran tradisi rabbinik atau orang-orang Yahudi. Ada 2 pemikiran yang saya pakai, yaitu pemikiran Philo dari Alexandria dan juga pemikiran Saadia Gaon. Philo dari Alexandria, ia dipengaruhi oleh filsafat Platonisme dan juga Neoplatonisme, sehingga gagasannya itu juga sedikit mirip dengan gagasan Plato dan Plotinus, yaitu bahwa pertama-tama memang manusia memiliki kebebasan, tetapi orang jahat tidak memiliki kebebasan. Namun hal yang unik dari pemikiran Philo adalah memang ada hal-hal yang terjadi di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam. Itu kita katakan, oh iya, bencana alam kan terjadi bukan karena kebebasan manusia. Maka kita bisa menyalahkan bencana alam atas penderitaan manusia. Itu pemikiran kita. Pemikiran biasanya begitu. Tapi menurut Philo, tetap manusia yang disalahkan jika dia menderita karena bencana alam. Mengapa? Sebab manusia sebenarnya bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana alam atau menghadapi kemalangan yang ada. Dengan demikian, kalau ia menderita karena hal itu, tetap manusia disalahkan karena ia tidak mempersiapkan diri. Berbeda dengan pemikiran Philo dari Alexandria yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Platonisme dan sebagainya, pemikiran Saadia Gaon sedikit berbeda. Ia lebih condong ke arah pemikiran tradisional para rabi Yahudi. Kita tahu bahwa dalam Alkitab, orang Yahudi sangat percaya akan namanya keadilan Tuhan. Kamu berbuat baik, maka kamu dapat berkat. Kamu berbuat buruk, maka kamu dapat kutuk. Begitu juga menurut Saadia Gaon, dia percaya dengan keadilan Tuhan. Manusia memiliki kebebasan. Dan Tuhan mengadili manusia seturut kebebasan manusia itu. Jika manusia berbuat baik, maka Tuhan akan memberikan dia berkat. Jika manusia berbuat buruk, maka Tuhan akan memberikan manusia kutuk atau nasib sial. Namun ada juga kasus-kasus yang mana manusia tidak melakukan kejahatan, tapi tetap menderita, seperti penderitaan orang tidak bersalah. Contohnya kita baca kitab Ayub. Nah, menurut Saadia Gaon, pembahasan kitab Ayub ini adalah bahwa manusia menderita bukan karena dia jahat, tapi sebagai ujian dari Tuhan. Jadi penderitaan hal ini memiliki tujuan untuk mendidik manusia. Itu pemikiran Saadia Gaon. Maka kita sudah bisa mendengar tadi pemikiran orang-orang Yunani kuno, pemikiran orang Arab pertengahan, dan juga pemikiran para rabi Yahudi, tradisi rabbinik. Dan sekarang kita akan melihat harmonisasi pemikiran tersebut dalam pemikiran Moses Maimonides. Nah, pemikiran Moses Maimonides tentang kejahatan ini ada dalam bukunya yang berjudul The Guide for the Perplexed, atau Panduan bagi Orang Bingung. Itu terjemahan terus bahasa Indonesianya. Buku itu ditulis untuk para student orang Yahudi, para pelajar orang Yahudi, mereka yang mempelajari filsafat dan menemukan kontradiksi antara filsafat dengan ajaran Taurat. Dalam hal ini, Maimonides memberikan panduan bagi mereka yang ingin belajar filsafat. Pembahasan tentang problem of evil atau problem kejahatan oleh Maimonides itu diawali dari pembahasan tentang kejahatan sendiri. Dari mana asal kejahatan? Menurut Maimonides, kejahatan itu pertama-tama tidak diciptakan oleh Tuhan. Maka dengan demikian kejahatan diciptakan oleh siapa? Kalau bukan oleh Tuhan. Orang mungkin bilang setan. Tapi menurut Maimonides, pertama-tama kejahatan disebabkan oleh manusia. Manusia sendiri yang menciptakan kejahatan itu. Dan ketika manusia memberikan atau mengambil peran dalam menciptakan kejahatan, maka pertama-tama yang disalahkan adalah manusia atas kejahatan yang ia alami. Ada 3 jenis kejahatan yang dianggap oleh Maimonides. Pertama, kejahatan karena bawaan lahir, misalnya orang yang cacat atau disabilitas.
Kedua, kejahatan yang disebabkan kepada orang lain. Misalnya perang. Kamu berperang, orang lain meninggal. Yang ketiga, kejahatan yang disebabkan oleh diri sendiri kepada diri sendiri. Misalnya orang yang terkena serangan jantung karena sering mabuk-mabukan. Itu 3 hal tentang jenis kejahatan yang dibahas oleh Maimonides. Maka terhadap kejahatan ini apakah manusia bisa mengatasinya? Menurut Maimonides, manusia bisa mengatasi kejahatan yang ia alami. Karena manusia yang buat, maka manusia bisa mengatasinya. Dalam hal ini Maimonides mengusulkan supaya manusia menjadi disiplin. Disiplin dengan cara apa? Contohnya dengan mengikuti hukum Taurat. Lalu pertanyaannya, kalau manusia menderita, apakah Tuhan tidak melihat manusia menderita? Apakah Tuhan diam saja? Apakah Tuhan tidak tahu? Menurut Maimonides, Tuhan tahu manusia menderita. Tuhan tahu manusia melakukan kejahatan. Tuhan tahu manusia melakukan kebaikan. Dan Tuhan menyertai manusia. Makanya ada yang namanya ganjaran. Atas kejahatan manusia ada hukuman, atas kebaikan manusia ada berkat. Dan sistem inilah yang dinamakan oleh Maimonides sebagai penyelenggaraan ilahi. Penyelenggaraan ilahi bagi Maimonides adalah sistem di mana tindakan manusia itu mendapat ganjaran serupa dari Tuhan. Nah, berkaitan dengan penyelenggaraan ilahi ini, menurut Maimonides, supaya manusia bisa mengakses keuntungan dari penyelenggaraan ilahi ini, manusia harus menjadi bijak. Dan cara menjadi bijak mau tidak mau adalah dengan memiliki pengetahuan. Yang mana menurut Maimonides konkretnya ada dalam kegiatan menaati Taurat. Makanya dalam kitab Amsal bab 1 kita dengar bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan kebijaksanaan. Karena itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan, taat akan Tuhan, taat akan Taurat. Kalau manusia bijak, maka manusia bisa berbuat baik. Kalau manusia bisa berbuat baik, maka dia biasa mengakses rahmat Tuhan. Atau dalam bahasa Maimonides ini mendapatkan pelimpahan penyelenggaraan ilahi. Itu secara singkat pemikiran Maimonides tentang kejahatan manusia dan penyelenggaraan ilahi dan kebebasannya. Lalu bagaimana dengan penderitaan orang yang tidak bersalah? Nah, Maimonides dalam hal ini mengutip kitab Ayub atau mengulas kitab Ayub dan menyatakan bahwa kadang orang yang tidak bersalah itu menderita karena memang ujian dari Tuhan. Atau cara Tuhan mengajar bagaimana manusia harus percaya kepada Tuhan. Itu makna penderitaan bagi orang-orang yang tidak bersalah. Lalu kita bertanya, relevansinya apa? Kalau kita lihat misalnya program kayak pandemi. Saat pandemi ini siapa yang mau disalahkan? Apakah kita mau menyalahkan Tuhan? Tuhan kenapa beri saya pandemi? Kenapa beri kita pandemi yang menyeluruh seluruh dunia dan mengambil banyak jiwa? Menurut Maimonides, kalau kita pinjam pemikiran Maimonides, kejahatan yang terjadi itu bukan salah Tuhan. Maka pandemi bukan salah Tuhan. Pertama-tama yang disalahkan adalah manusia. Bisa jadi manusia menciptakan pandemi itu sendiri. Dan juga kita lihat bagaimana manusia yang menyebarkan pandemi. Kita tidak cuci tangan, kita menyebarkan virus corona. Kita tidak pakai masker, kita tidak divaksin, kita yang kena virus corona. Lagi-lagi, karena kesalahan manusia sendiri. Itu adalah salah satu penerapan contoh kecil dari pemikiran Maimonides. Juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita buat salah, kita kena sial, yang salah siapa? Kita sendiri. Kita skip. Itu karena kita tidak tidur malam tepat waktu. Kita sakit karena kita tidak menjaga kesehatan. Tidak bisa serta-merta kita menyalahkan Tuhan atas segalanya. Pertama-tama introspeksi diri dulu. Jangan-jangan ini salah saya. Baru setelah menurut Anda yakin bahwa bukan salah kita, maka kita bisa seperti Ayub. Meyakini jangan-jangan ini mungkin ujian dari Tuhan. Nah, tentu saja ada kritik untuk pemikiran Maimonides ini. Ada berapa kritik? Misalnya Gersonides. Itu pemikir Yahudi yang lahir setelah Maimonides. Dia menyatakan bahwa jangan-jangan ada faktor kebetulan dalam penderitaan manusia. Bukan Tuhan yang buat, bukan manusia yang buat, tapi memang kebetulan kau berada di situ. Misalnya, kau jalan di bawah pohon kelapa. Kebetulan memang buahnya lagi matang dan jatuh, ya karena kau punya kepala, kau mati. Itu namanya kebetulan. Itu yang dikatakan oleh Gersonides. Maimonides menghilangkan konsep kebetulan. Menurut Gersonides, ada hal-hal yang terjadi, memang begitu saja terjadi. Ada juga kritik lain, misalnya kita mau mengkritik tentang pemikiran Maimonides yang terlalu menitikberatkan tubuh manusia sebagai penyebab kejahatan. Seperti yang saya katakan tadi, jenis kejahatan pertama bawaan dari lahir. Bawaan dari tubuh manusia. Nah,
Padahal kalau kita lihat baik-baik, Allah menciptakan manusia itu baik adanya kan? Dalam kitab Kejadian. Yang diciptakan adalah manusia utuh, jiwa dan raga. Dalam hal ini Maimonides bisa saja keliru atau tidak memperhatikan apa yang ditulis oleh kitabnya sendiri. Tubuh manusia bukan penyebab kejahatan, maka yang dia penyebab kejahatan itu apa? Kehendak. Bukan fisik kita, tapi kehendak kita. Kalau kita mengikuti kehendak kita untuk berbuat jahat, maka kita lah yang berbuat jahat. Kemudian, itu kritik yang kedua ya. Kritik berikutnya juga dapat diberikan atas ulasan Maimonides tentang kitab Ayub. Dan ulasan tentang kitab Ayub, Maimonides menyatakan bahwa Ayub itu tidak berhak untuk protes kepada Tuhan. Tapi pemikir-pemikir lain seperti Harold Kushner menyatakan bahwa Ayub protes kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat dalam kitab Ayub, di mana Ayub mempertanyakan keadilan Tuhan. Itu adalah bentuk protes Ayub. Dan apakah Tuhan marah? Tuhan tidak marah. Tuhan malah di akhir cerita memberkati Ayub kembali. Dan malah memarahi saudara-saudaranya, teman-temannya, menyatakan bahwa Ayub itu orang yang salah, makanya dihukum Tuhan. Maka dalam hal ini ketika kita menderita, diharapkan kita bukan hanya diam pasif mengintrospeksi diri kita sendiri, menyalahkan diri kita sendiri, tidak. Tapi ada juga penyertaan Tuhan. Mengapa kita tidak meminta tolong Tuhan untuk bangkit dari penderitaan itu? Karena Tuhan ada selalu bersama kita. Ini hal yang juga kurang disoroti oleh Maimonides, atau mungkin dilewatkan begitu saja oleh Maimonides. Lalu kita bandingkan dengan pemikiran agama Kristen. Baik kita orang Kristen memang benar, karena kita itu hampir sama ya dengan orang Yahudi. Bedanya mereka tidak punya perjanjian baru. Tapi narasi perjanjian lama kita sama dengan mereka. Manusia buat baik, kau dapat berkat. Manusia buat buruk, kau dapat kutuk. Itu ada narasi yang sangat kental dalam perjanjian lama. Dan kita orang Kristen juga percayakan hal itu. Tetapi kita, karena kita meyakini Allah menjadi manusia dan menderita, maka kita juga bisa menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Tuhan. Itu dibahas oleh Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma. Itu yang tidak dimiliki oleh Maimonides, karena dia orang Yahudi dan tidak percayakan Yesus. Tetapi ada juga kritik terhadap pemikiran ini, karena bisa jadi kalau kita serta-merta menggabungkan penderitaan kita dengan penderitaan Tuhan, bukankah itu membuat manusia menjadi tidak bertanggung jawab? Maka dalam hal ini, Maimonides dapat juga kita pegang pemikirannya, yaitu supaya kita tetap bertanggung jawab atas penderitaan yang kita alami. Terlepas dari apakah kita mau menyatukan penderitaan itu dengan penderitaan Kristus, pertama-tama kita harus bertanggung jawab. Itu saja pembahasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Aldo ya. Jadi presentasinya lebih 3 menit ya. Tapi tidak apa-apa, karena ini diskusi kita ya. Tapi untuk hal teknisnya, presentasinya lebih 3 menit ya. Baik, saya kira kita semua sudah mendengarkan ya penjelasan dari Saudara Aldo terkait dengan problem kejahatan menurut Moses Maimonides. Untuk itu silakan bagi saudara-saudara yang masih penasaran dengan tema ini dan ingin menggalinya lebih dalam, saya berikan kesempatan kepada 2 orang penanya untuk menanyakan apa saja terkait dengan tema yang dibawakan oleh Aldo pada malam hari ini. Oke, Mario Danggur, silakan. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya ke Saudara Aldo gini, kenapa Maimonides itu menyebut cacat lahir itu, baik pada bayi maupun bagi orang-orang yang disabilitas bebas ini disebut sebagai kejahatan gitu ya? Apakah karena orang tuanya tidak taat Taurat atau gimana gitu ya? Ya, terima kasih. Silakan Aldo, langsung dijawab. Oke, ya benar sekali dugaan saudara Evan. Memang bagi Maimonides, anak itu menderita karena dosa orang tuanya. Itu memang pemahaman yang sangat Yahudi sekali, bahwa dosa kita juga bisa diturunkan kepada keturunan kita. Oke, bagaimana Ipang?
puas dengan jawaban Saudara Aldo? Atau mungkin ingin bertanya lagi? Sudah pas ya? Ya, mungkin ada satu penanya lagi ya untuk sesi pertama. Melkior, Ya, silakan. oke. Dalam pembacaan saya, Saudara Aldo di kutipan 2425 itu di siapa ya? Al-Kindi ya. Di situ mengatakan bahwa apa namanya? Nah, benda-benda langit itu dikatakan rasional ya. Dalam hal ini berkaitan dengan supranatural, supralunar ya. Itu yang mau saya tanyakan dalam kaitannya dengan itu, apakah benda-benda itu mereka mempunyai rasio untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat? Karena misalnya matahari itu kan kalau dalam ini kan benda-benda langit itu tidak atau bagaimana? Coba mungkin pembacaan saudara mungkin bagaimana maksud dia itu ya. Terima kasih saja. Ya, silakan Aldo. Ya, kita berangkat dulu dari kosmologi orang abad pertengahan ya. Jadi ada yang namanya istilah superlunar dan sublunar. Ini maksudnya apa? Oke. Jadi menurut kalau kita lihat dari asal kata superlunar dan sublunar, kata dasarnya lunar, bulan, sub itu di bawah bulan, supralunar di atas bulan. Jadi menurut kosmologi orang abad pertengahan, itu bumi alam semesta itu bentuknya seperti piring ya. Bumi sebagai landasan, terus di atasnya ada bulan, kemudian di luar bulan ada planet-planet, bintang-bintang, dan matahari. Jadi urutannya begitu ya. Kayak bersusun, kayak kue lapis. Batasnya itu bulan. Dan kosmologi abad pertengahan, yang memiliki penyertaan Tuhan itu, penyelenggaraan ilahi, itu hanya yang bagian atas. Bagian di atas bulan. Bintang-bintang, matahari, dan sebagainya. Sedangkan yang di bawah bulan, bumi, dan sebagainya itu tidak memiliki penyertaan khusus dari Tuhan. Itu kosmologi umum orang-orang abad pertengahan. Kosmologi umum ya, bukan kosmologi khusus. Lalu maksudnya dari pemikiran Al-Kindi ini, ya memang dia menyatakan bahwa bintang-bintang, planet-planet itu memiliki rasio. Ya ini yang uniknya dari pemikiran orang abad pertengahan, itu bahwa segala sesuatu memiliki jiwa. Perbedaan kita sekarang yang mungkin dipengaruhi oleh sains, melihat bahwa planet ya planet, benda mati itu bukan memiliki jiwa. Kita belum ada penelitian terkini untuk membuktikan bahwa planet itu memiliki jiwa. Tapi menurut orang-orang Arab pada waktu itu, mereka semua memiliki jiwa. Itu karena dia mengutip surat Ar-Rahman bab 55 ayat 6 yang mengatakan bahwa bintang-bintang dan pohon-pohon itu bersujud di hadapan Allah. Kata bersujud dalam analisis Al-Kindi ini menyatakan bahwa mereka memiliki rasio untuk membedakan, untuk melakukan sesuatu. Dan dalam hal ini, dalam penjelasannya dia, komentarnya tentang tulisan Aristoteles, Al-Kindi menyatakan, ini judul tulisan itu adalah prostration ya, artinya bersujud. Prostration of the heavenly things. Tentang bersujudnya bintang-bintang, tentang bersujudnya benda-benda langit. Itu Adam Al-Kindi sendiri menyatakan bahwa ya bintang-bintang dan benda-benda langit itu memiliki rasio dan mereka menggunakan rasio mereka untuk menyembah Tuhan, untuk mengikuti kehendak Tuhan. Gitu. Oke, terima kasih Aldo. Bagaimana Melki? Apakah sudah tercerahkan dengan jawaban Aldo atau mungkin masih tersesat? Ya, kalau tidak ada jawaban berarti sudah jelas ya jawaban dari Saudara Aldo. Ya. Sudah. Kalau gitu bisa kita katakan apakah mereka juga benda-benda langit yang tadi dikatakan mempunyai kemampuan rasional itu, apakah mereka juga bisa jatuh pada tindakan misalnya kejahatan itu ya? Bisa. Lalu yang kedua, apakah mereka itu berada di bawah kendali Allah atau mereka itu memang bebas dari
kendali Allah itu. Terima kasih. Baik, sebagaimana yang saya katakan tadi, mereka itu dalam pemikiran orang Islam semua itu berada di bawah kendali Allah. Tapi mereka juga memiliki kebebasan. Kebebasan itu mereka gunakan untuk mengikuti kehendak Allah. Sampai sini jelas? Oke, jelas. Oke, terima Terima kasih. kasih. Oke, terima kasih Melki dan Saudara Aldo. Selamat datang Teofanus Arito ya. Oke, untuk sesi pertama dari sesi pertama ini sudah selesai ya. Sekarang saya buka untuk sesi kedua ya. Untuk 2 orang penanya lagi. Saya lihat di sini ada Yusuf Raditya ya, silakan. Terima kasih Saudara Aldo. Mungkin bisa saya minta ditegaskan kembali. Jadi kejahatan itu karena manusia, tidak karena Allah, atau dari Allah, atau terjadi atas izin Allah, atau bagaimana tadi itu? Tolong ditegaskan lagi. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya. Ya. Pertama-tama kita berangkat dari pemikiran bahwa ini kalau pemikiran Maimonides ya, pemikiran bahwa Allah mengizinkan manusia melakukan kebaikan, Allah mengizinkan manusia melakukan kejahatan. Mengizinkan bukan berarti Allah memaklumi bahwa oh ya kamu buat jahat bebas, oh ya kamu buat baik bebas, tidak ada kena konsekuensi, tidak. Tapi maksudnya begini, bahwa Allah memberikan manusia hukum, manusia silakan bertindak. Jika manusia bertindak sesuai hukum, maka manusia akan mendapatkan berkat. Jika manusia bertindak melawan hukum, maka manusia akan mendapatkan kutuk. Dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh manusia memang diketahui oleh Tuhan. Dalam hal ini kita bisa katakan bahwa Tuhan mengetahui manusia melakukan kejahatan. Tapi Tuhan tidak ingin serta-merta membatasi kebebasan manusia. Nah, dengan demikian menjadikan manusia sebagai boneka. Tidak. Justru karena Tuhan memberikan manusia kebebasan, maka dengan demikian yang namanya pengadilan ilahi itu menjadi suatu hal yang masuk akal. Maka manusia bisa melakukan kejahatan dengan konsekuensi yang akan ditanggungnya sendiri. Bagaimana Radit? Sudah jelas? Ya, mantap. Terima kasih. Oke, makasih Radit ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, Mario Droste Danggur. Ya, terima kasih Aldo. Saya mau bertanya begini, kalau di gereja Katolik kan ada konsep rahmat gitu ya, yang memungkinkan manusia untuk di tengah kebebasannya dia masih punya arah pada Allah gitu ya. Bagaimana kalau misal di Yudaisme gitu ya, terlepas dari adanya Taurat gitu, apakah mereka meyakini Allah itu juga turut berkarya secara pribadi dalam hati mereka gitu. Lalu apa yang disebut oleh mereka istilahnya gitu. Terlepas dari ketaatan pada Taurat itu maksud saya. Terima kasih. Ya, silakan Aldo. Saya langsung jawab ya. Kalau di pembahasan saya, Maimonides itu percaya bahwa manusia diciptakan dengan forma dan materi. Forma manusia adalah roh. Dan kalau kita menuju pada kejadian, roh itu ditiupkan oleh Tuhan. Maka dalam hal ini manusia memiliki kualitas-kualitas yang bisa mirip dengan kualitas Tuhan. Dengan demikian, itu adalah salah satu contoh penyelenggaraan ilahi Allah secara khusus kepada manusia. Tanpa manusia mengikuti Taurat, manusia bisa terarah kepada kebaikan. Tetapi bagi Maimonides, pentingnya Taurat adalah supaya manusia menjadi terlatih. Karena Taurat kan aturannya jelas ya. Tidak semata-mata mengikuti hati nurani manusia. Aturannya jelas dan dengan demikian manusia bisa terlatih. Jadi apakah bagi orang Yahudi manusia memiliki kemampuan untuk berbuat baik terlepas dari Taurat? Iya, manusia memiliki kemampuan untuk berbuat baik terlepas dari Taurat. Dan itu yang disebut sebagai akal budi. Oke, makasih Aldo. Mantap Dodo. Bang, sudah bisa ya? Sudah bisa diterima ya jawaban dari Saudara Aldo? Ya, sudah 4 pertanyaan yang diajukan ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan untuk pendalaman Saudara Aldo terkait dengan skripsinya ini.
Ya, Saudara Fandri Narong. Baik, terima kasih kepada Saudara Aldo. Ya. Tadi Saudara Aldo tadi dijelaskan bahwa Maimonides itu mengatakan bahwa kebebasan manusia itu bersinergi ya, atau selaras dengan penyelenggaraan ilahi. Pertama, bagaimana manusia itu mengetahui bahwa kebebasannya itu sudah selaras atau sudah bersinergi dengan penyelenggaraan ilahi. Bukankah kebebasan manusia itu tunduk pada penyelenggaraan ilahi? Yang kedua itu, apakah Maimonides juga sudah mengantisipasi akan keberadaan orang yang tidak percaya pada Taurat atau Tuhan? Kurang lebih demikian. Ya, silakan Aldo. Baik, saya langsung jawab ya. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui ketika intelektualitas kita itu bekerja selaras dengan penyelenggaraan ilahi? Maimonides merujuk pada kenyataan bahwa kamu menerima banyak berkat. Kalau hidupmu baik-baik saja dan menerima banyak berkat, itu tanda bahwa kamu sudah mendapatkan penyelenggaraan ilahi, atau hidup kamu sudah selaras dengan kehendak Tuhan. Itu salah satu indikatornya. Lalu yang kedua, apakah Maimonides sudah mengantisipasi tentang orang yang tidak percaya dengan Taurat? Iya, dia mengantisipasi. Dan dalam hal ini ia menyatakan bahwa mereka yang tidak percaya Taurat itu setingkat dengan binatang. Itu bahasa kasar Maimonides ya. Dalam hal ini memang kita lihat dari pernyataan orang Yahudi sendiri yang seringkali menganggap orang di luar Yahudi sebagai goyim. Goyim itu kata bahasa Ibrani yang merujuk terjemahan lurusnya artinya ternak. Yang mana karena kita tidak percaya akan Taurat, maka kita tidak memiliki akal yang baik. Dalam hal ini, ketika kita menderita sengsara, ya tetap kita bisa disalahkan. Siapa suruh tidak percaya Taurat. Dan itu memang satu hal yang menjadi eksklusivitas orang Yahudi yang tampak dari pemikiran Maimonides. Oke, bagaimana Saudara Fandri? Apakah sudah tercerahkan? Baik, terima kasih Saudara Aldo. Mungkin lebih lanjut ya. Ya. Tadi juga kan Saudara Aldo dijelaskan bahwa manusia itu menganjurkan supaya taat pada ini ya, menaati Taurat sebagai jalan kebijaksanaan. Nah, apakah ketaatan yang dimaksud ini pada tataran intelek seperti atau ketaatan maksudnya dalam tindakan juga? Karena kan orang ahli Taurat juga pada zaman Yesus itu sering, meskipun mereka belajar Taurat, mereka sendiri juga yang tidak taat, dalam artian mereka menafsir Taurat itu juga seenak mereka itu. Kurang lebih demikian. Ya. Oke, saya langsung jawab ya. Karena saudara melihat dari sudut pandang orang Kristen kan, tentang orang Yahudi yang seringkali dikritik oleh Yesus. Tapi kalau dari sudut pandang orang Yahudi, Yesus itu pemberontak dan orang jahat. Orang yang membangkang terhadap Tuhan. Pertama-tama kamu harus pegang pola pandang gitu ya. Kalau kita melihat dari pola pandang orang Yahudi. Maka dengan demikian, bagi orang Yahudi dan juga ingin mewakili pemikiran Maimonides, dia juga menuliskan kritik terhadap pemikiran orang Kristen. Itu bahwa sebenarnya cara hidup kita orang Kristen ini yang tidak sesuai Taurat. Kalau kamu orang yang taat dengan Taurat, maka kamu ikuti semua Taurat itu. Halal-halal kita ikuti semua. Tapi kita orang Kristen yang mengaku mengikuti Taurat, menurut Maimonides dan pemikiran orang Yahudinya, kita tidak mengikuti Taurat sama sekali. Kita melanggar Taurat. Jadi di situ perbedaan titik pandang kita. Oke, baik Aldo, terima kasih. Bagaimana Saudara Fandri? Ya, terima kasih. Terima kasih untuk 3 pertanyaannya ya. Memperdalam tema ini ya. Saya lihat ada Hedwintus Clemensi Nurung. Silakan, Hedwintus. Halo Hedwintus.
Ya, sebelum Hedvigus, saya lihat Theophanus Arito ya. Silakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Fred? Ya, jelas, jelas, jelas. Pertanyaannya terdengar, bukan jelas dan tidak. Ya? Baik, terima kasih, Saudara Aldo. Memang saya belum membaca secara keseluruhan ya. Deskripsinya maupun ringkasannya, dan juga tadi karena kuliah kami juga tidak sempat ikut dari awal diskusi kita pada malam hari ini. Tapi menarik, dari judulnya saja sudah menarik ya. Sangat kontekstual menurut saya, apalagi dikaitkan dengan situasi kita, situasi dunia situasi global saat ini. Mungkin hanya untuk memacu diskusi saja dan juga untuk membuka wawasan yang baru, yang lebih luas mungkin. Tadi dikatakan bahwa kejahatan itu disebabkan oleh manusia, bahwa ya alasan adanya kejahatan, penderitaan, yaitu manusia sendiri ya, menurut Moses. Lalu kemudian ya sebagai orang beriman, kita juga tidak menyangkal bahwa Yesus sendiri yang pernah mengatakan bahwa kalau mau mengikuti aku dia harus memikul salib ya. Nah, dalam refleksi kita, yang memikul salib itu yaitu penderitaan, bahwa dia harus menderita kalau mau mengikuti Yesus. Dengan kata lain, penderitaan sebagai syarat, salah satu ya, dalam refleksi kita kemudian. Lalu mungkin pertanyaannya, penderitaan atau situasi kejahatan seperti apa yang disebabkan oleh diri sendiri, dan juga dalam refleksi kita ya, yang dimaksudkan oleh Yesus itu, apakah yang kejahatan yang dibuat oleh manusia atau tidak, apakah keduanya berbeda atau tidak ya, atau apakah apa yang dibahas oleh Moses itu tidak seperti yang dikatakan Yesus, atau dengan kata lain penderitaan yang dimaksudkan oleh Yesus itu berbeda ya, dengan apa yang dikatakan oleh Moses. Lalu yang kedua ya, bukankah dalam perjanjian lama kita membaca kisah tulah-tulah itu ya, bagaimana Allah mengirim tulah kepada umat, misalnya kepada Firaun. Lalu Firaun dan segala apanya itu mengalami penderitaan ya. Bukankah itu bisa dikatakan penderitaan yang dikirim dari Tuhan sendiri, bukan disebabkan oleh manusia ya. Lalu kalau ya, hanya untuk membuka wawasan, bagaimana kira-kira seandainya Saudara Aldo melihat berdasarkan hasil pembahasannya, bagaimana menyikapi katakanlah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Saya harus jawab ya. Silakan ya. Yang pertama, penderitaan yang Yesus maksudkan itu kan penderitaan karena sukarela ya. Yesus menderita sukarela. Dan dalam pemikiran Maimonides yang mana dia sangat anti-Kristen, bagi dia Allah itu tidak mungkin sukarela menderita. Maka penderitaan yang dimaksudkan oleh Yesus sama sekali berbeda dengan penderitaan yang dimaksudkan oleh Maimonides. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Maimonides juga memang membahas tentang tulah. Ini juga dibahas di tulisannya juga, saya kutip, tapi saya tidak masukkan ke skripsi saya. Memang di buku yang sama, di bab yang sama. Menurut Maimonides, Firaun dan orang Mesir itu menderita karena kesalahan Firaun. Menolak permintaan Tuhan. Kalau saja Firaun menerima permintaan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, tidak akan kena tulah. Tapi karena Firaun menolak permintaan Tuhan, maka mereka kena tulah. Ya. Bagaimana Saudara Theophanus? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Silakan lagi. Oke, terima kasih Aldo ya. Jawabannya singkat, padat, dan sangat jelas ya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan ya. Ada pertanyaan lagi, saudara-saudara. Hedvintus tadi sempat angkat tangan. Halo, Hedvintus.
Ya mungkin Edwintus hanya iseng tadi ya. Mungkin ada saudara-saudara yang mau bertanya lagi terkait dengan tema yang dibahas oleh saudara Aldo pada malam ini. Ya baik ya, kalau tidak ada, untuk diskusinya kita cukupkan saja ya, karena memang Edwintus juga tidak bersuara ya. Bagaimana Simon Ongkos? Edwintus ada di rumah kah? Ada, saya suruh ke sini tapi dia tidak mau. Pertanyaannya ada? Ada pertanyaannya. Ya silakan. Benar, semua. Pertanyaan ini penting ya. Penting sekali Saya untuk bilang Aldo tadi ya. ke sini saja. Jahat ini, jahat. Kunci pintu kamar masalah. Masalah Simon tidak senyum. Ya baik ya, terima kasih Simon untuk kebaikannya ya. Tapi karena Edwintus tidak bersuara, kita cukupkan diskusi kita ya. Tunggu, ini, tunggu. Ini, Iki. Apek? Ya, silakan Edwintus. Edwintus diwakili oleh Iki. Bulu Orte. Hai. Selamat malam para saudara. Kenapa Iki lagi? Ya silakan. Berubah rupa Edwintus ini. Yo, saya berada di komunitas kita malam ini. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih Saudara Aldo sudah mempresentasikan skripsi berkaitan dengan problematika tentang kejahatan tadi ya, yang dipikirkan oleh manusia. Tapi sepintas saya membaca paper dari Saudara Aldo di bab 3 ya. Kalau tidak ingat tesisnya itu di paragraf yang pertama tadi, bahwa kejahatan atau Allah itu memberikan kejahatan kepada manusia ketika manusia tidak setia kepada Allah. Lalu kemudian Allah memberikan kerahimannya atau penyertanya ketika manusia itu mengikuti perintah dari Allah. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana Maimonides kah? Bagaimana Maimonides ini memahami Allah gitu ya? Kesannya Allah yang dipahami oleh Maimonides ini sangat tergantung dengan manusia. Jadi ketika manusia melakukan kejahatan, dia memberikan bencana atau tidak menyertai manusia lagi. Dan ketika manusia melakukan kebaikan, Allah kemudian memberikan kerahimannya. Dan kata lain, Allah itu yang dipahami oleh Maimonides sangat berharap kepada manusia. Ya. Allah seperti apa yang dipahami oleh Maimonides ini? Kalau dalam agama Kristiani, kita berpegang teguh bahwa Allah itu senantiasa menyertai kita ya. Walaupun kita tidak setia, tapi Allah senantiasa setia kepada kita. Dalam pandangan teologi Kristiani itu, satu-satu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah itu adalah untuk selalu setia kepada manusia. Dia tidak pernah tidak setia. Itu pertanyaan saya, saudara ya. Kalau dilihat secara sepintas dari tesis dari bab 3 itu, hendak dikatakan bahwa Allah itu sangat tergantung pada manusia. Ketika manusia melakukan kebaikan, dia menyertai manusia. Ketika melakukan kejahatan, dia mengajar manusia. Apakah Allah yang dipahami oleh Maimonides ini seperti itu ya? Mohon jawaban saudara. Terima kasih. Ya, terima kasih Iki. Silakan Aldo. Baik, terima kasih Saudara Iki atas pertanyaannya. Ya, menurut komentar Saudara Iki, Allah bagi Maimonides itu kesannya Allah yang berharap pada manusia ya. Dan memang untuk memahami pemikiran Maimonides secara khusus tentang Allah ini, saya harus membaca lebih dari 8 karyanya. Namun tentang karya yang kita bahas sekarang ini, dari pembacaan singkat saya tentang karya Maimonides yang membahas khusus kejahatan ini ya, yaitu dari buku ketiga bab 7 sampai dengan bab 24, itu Allah macam mana yang dibayangkan oleh Maimonides. Ini kritik untuk Maimonides juga. Allah yang dibayangkan oleh Maimonides itu Allah yang lebih seperti hakim. Memang kesannya dingin ya. Bukan Allah yang ramah, tapi Allah yang seperti hakim. Yang oke, saya mengasihi Anda, tapi saya memberikan juga Anda hukum. Allah itu memang maha pengasih, tapi Allah juga maha adil.
hingga Anda buat salah, Anda layak terhukum. Anda buat baik, Anda layak mendapatkan balasan yang setimpal. Ini salah satu tema tentang Allah yang sangat kuat muncul dalam bahasan tentang problem kejahatan ini ya, yaitu Allah yang maha adil, Allah yang seperti hakim. Bukan tentang, adapun tentang Allah yang maha kasih, Allah yang ramah itu sangat sedikit mendapat perhatian Maimonides khususnya dalam buku ketiganya ini. Ya. Oke, Sudah. baik kalau terima kasih. Ya, bagaimana Saudara Riki? Ya, terima kasih atas jawabannya, Saudara Aldo. Tapi saya ingin bertanya, tadi ada pernyataan bahwa Allah yang dipahami oleh Maimonides itu Allah yang diibaratkan sebagai hakim, gitu ya. Sebagai hakim. Jadi ketika melakukan kejahatan, manusia mendapat hukuman dari Allah. Kita perlu bertanya di sini tentang kebebasan itu ya. Kebebasan manusia. Apakah Allah di sini mengintervensi kebebasan manusia itu? Ketika manusia diibaratkan, ketika Allah itu diperlihatkan sebagai seorang hakim. Tapi kita perlu bertanya, apakah Allah itu memang betul-betul memberikan kebebasan kepada manusia? Tetapi kok dia sebagai hakim dan suka mengintervensi gitu ya? Apakah Maimonides di sini hanya bergurau gitu ya, bahwa Allah itu sebenarnya memberi kebebasan, tapi dia sebagai hakim hanya pura-pura memberi kebebasan kepada manusia, tapi dia berlaku sebagai hakim. Apa sebenarnya kebebasan itu ya? Kebebasan penuhkah? Kebebasan dari? Kebebasan untuk? Bermacam-macam gitu ya. Mungkin ini tidak keluar dari pas ujian gitu, tapi untuk memperluas perspektif saja. Kalau bisa bisa dipertanggungjawabkan oleh saudara, silakan. Oke, saya langsung menjawab ya. Silakan Halo. Kalau saya tuliskan dalam bagian kesimpulan bab 3 itu di atas bab 4 penutup, itu kita bisa mengatakan bahwa kesimpulan tentang kebebasan manusia yang diambil oleh Maimonides itu adalah kebebasan yang terbatas atau bukan terbatas juga ya, maksudnya dikondisikan juga. Kebebasan yang memiliki konsekuensinya, dan konsekuensi ini dijalankan setara dengan retribusi yang ada, retribusi. Dimana kalau kita berbuat baik, ada sistemnya. Itu menurut pemikiran Maimonides. Manusia bisa bebas, tapi manusia bebas dalam sistem pengadilan Allah. Sehingga kita bisa katakan bahwa kebebasan manusia bukan kebebasan yang sangat mutlak sehingga kita bisa berbuat segala sesuatu tanpa ada konsekuensi yang mengikutinya. Itu tidak dipahami atau tidak masuk, itu ditolak oleh Maimonides. Bagaimana Saudara Riki? Ya, terima kasih Saudara Aldo. Mantap. Saya kira sudah jelas ya jawaban dari Saudara Aldo. Kalau misalnya mau bertanya lagi untuk mendalami lebih dalam tema ini nanti di luar diskusi ini ya, boleh tanya langsung atau bisa juga melalui chat ya. Baik. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan terakhir untuk diberikan kepada Saudara Aldo dari saudara-saudara. Silakan. Ya, rupanya kita semua sudah tercerahkan ya dengan tema yang disuguhkan oleh Saudara Aldo dan penjelasannya yang singkat, padat, dan jelas. Dan jawaban-jawaban Saudara Aldo saya kira ya sangat bagus dan baik untuk pendalaman kita juga ya. Terima kasih Saudara Aldo. Karena tidak ada pertanyaan lagi, maka 10 menit terakhir ini saya berikan kepada saudara-saudara S2, Saudara Iki terutama yang hadir juga malam hari ini ya, untuk memberikan catatan teknis berkaitan dengan pelaksanaan ujian nanti ya, untuk Saudara Aldo terutama, dan juga untuk saudara-saudara skriptor yang lainnya.
Saudara Riki masih apakah ada di situ? Oke, Saudara Riki silakan. Baik, terima kasih saudara moderator yang paling ganteng. Terima kasih. Sejauh pengamatan ya, dan juga selama mengikuti diskusi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentu terima kasih kepada saudara Aldo yang sudah menyajikan materi yang sangat menarik pada malam hari ini. Lalu kedua, Profesor juga karena sudah mengerjakan karya monumental ini ya. Ini karya monumental, selesai satu karya monumental itu skripsi. Nah, bagi saya ini merupakan suatu yang luar biasa. Terima kasih atas ketekunan dan juga inspirasi untuk saudara yang lain. Yang ketiga berkaitan dengan presentasi. Sebetulnya yang masih hangat ingatannya itu saudara Vano ya, karena beberapa tahun lalu baru menyelesaikan skripsi. Nah, seingat saya ketika kita masuk dalam ruang ujian skripsi itu hal yang pertama kita perhatikan. Yang pertama soal bagaimana kita mempresentasikan hasil karya kita. Yang pertama itu harus menguasai tema yang kita bahas dan mempresentasikan dengan penuh kepercayaan diri. Itu dulu ya, itu bagian hal luar dulu, supaya dosen juga melihat orang ini memberi penjelasan, menguraikan apa yang dia tulis dengan yakin. Kalau kita yakin, orang lain juga pasti akan melihat, oh ini benar-benar ini hasil karya dari orang ini. Lalu yang kedua, diusahakan untuk menjelaskan secara perlahan-lahan. Jangan tergoda untuk mempresentasikan selama 15 menit. Cara mempresentasikan itu berkaitan dengan hal-hal yang praktis saja ya. Soal intonasi, kecepatan berbicara, supaya nanti dosen tidak bertanya ulang ketika kita melakukan presentasi. Lalu yang ketiga itu, saudara-saudara juga bisa kritis. Kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak relevan dengan tulisan kita, lebih baik kita langsung mengatakan, maaf Romo, saya tidak menjelaskan tentang ini. Kita harus masuk dalam koridor diskusi. Lalu hal lain adalah perlu mempersiapkan diri dengan baik, terutama berkaitan dengan kesalahan-kesalahan teknis itu ya. Itu perlu diperhatikan dengan baik. Tapi setidaknya saudara-saudara bisa belajar nanti dan bisa menyelesaikan diri dalam ruang ujian. Itu saja yang bisa saya berikan berkaitan dengan hal teknis dalam mengikuti ujian. Terima kasih. Baik, terima kasih kakak kami, saudara Iki. Mungkin ada lagi dari saudara-saudara S2 yang lain. Saya kira cukup jelas tadi ya dari saudara Iki ya. Dan itu sudah disampaikan juga oleh saudara-saudara yang lain sebelumnya ya. Mungkin dari saudara-saudara yang lain ya, yang mungkin memperhatikan dengan cukup jeli tadi pemaparan dari saudara Aldo, mungkin ada masukan atau catatan kritis supaya saudara Aldo mantap dalam mempersiapkan diri menjelang ujian. Ya baik, kalau tidak ada ya. Oh Arif, silakan. Oh tidak ada. Mungkin Vano. Vano, mungkin ada berikan masukan untuk hal-hal teknis ya berkaitan dengan presentasi untuk ujian nanti, silakan. Baik. Dari Vano. Terima kasih. Sebenarnya yang lebih layak dari Kiki ya, karena mereka yang alami situasinya. Saya angkatan juga belum, tapi minimal kau keluar. Prosesnya sama dengan komprehensif ya. Yang kami alami komprehensif seperti itu ya. Tapi waktu itu online. Saya tidak tahu nanti para saudara itu apakah online atau offline ya. Tapi yang pasti ya secara umum seperti yang dikatakan saudara Iki, saudara Roland juga kali lalu ya. Mungkin yang perlu dijaga biasanya dosen itu
bertanya tentang yang paling kuat ya, yang dominan biasanya di relevansi ya. Apa relevansi tulisanmu ya, khususnya terkait dengan situasi ya, kondisi saat ini ya. Mungkin itu, dan juga apa relevansinya untuk saudara sendiri apa dari tulisan itu ya, dari pemikirannya Moses. Mungkin itu saja saudara Fred. Nanti untuk lebih dalam bisa tanya ke yang alam ujian skripsi ya, karena skripsi dan konferensi juga cukup berbeda ya. Begitu saudara Simon. Alfred, lahir dari kejahatan. Oke, terima kasih. Ada saudara Roland Siuslantur ya di sini ya. Halo Bang Roland. Halo Bang Roy. Rupanya sedang makan ya. Oh silakan Bang Roy. Tidak jelas, Roy. Tidak jelas Bang. Suaranya tidak jelas. Oh iya, sekarang bisa ya? Ya. Kameranya Mas Roy supaya kelihatan. Pakai HP soalnya. Ya silakan. Oh iya. Menurut saya temanya memang sangat menarik ya, bahas tentang kejahatan ya, karena sangat sesuai dengan situasi kita sekarang ini ya, lagi pandemi. Mungkin yang menjadi masukan dari saya, mungkin yang bagian penting juga yang perlu kita perhatikan adalah apa namanya minat pribadi itu ya, itu yang juga yang penting untuk saudara yang lain juga nanti mempresentasikan deskripsi ya. Pertama masalahkan pribadi ya, kenapa saudara tema itu ya. Lalu juga kenapa memilih tokoh dari filsuf Yahudi ya kalau nggak salah tadi. Mungkin itu juga menjadi pertimbangan dari yang penulis nanti ya untuk presentasinya. Alasan pribadi dari hasil studi pribadi ya, kenapa memilih tokoh itu. Lalu mungkin juga saya kurang tahu ya, mungkin karena saya tidak terlalu membaca secara keseluruhan soal tokoh-tokoh lain juga yang berbicara hal yang sama. Tadi mungkin hanya lihat gambaran umum tentang gereja Katolik Serum, tapi mungkin tokoh-tokoh lain juga yang dari gereja Katolik yang juga membahas topik yang sama tentang kejahatan. Mungkin Aquinas, teolog-teolog terbesar dalam gereja Katolik barangkali bisa juga dilihat-lihat pandangan mereka yang untuk bisa sekadar membandingkan saja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih saudara Alfred. Yes. Terima kasih saudara Roland Lantur. Sangat jelas ya lo ya. Mohon dicatat semua masukan teknis untuk persiapan Anda ujian nanti ya. Saya kira sudah ya untuk diskusi kita pada malam hari ini dan untuk masukan teknis berkaitan dengan persiapan ujian saudara Aldo. Dan saya kembalikan kepada saudara Fandri Narong atau seksi diskusi ya untuk melanjutkan kegiatan kita malam hari ini. Silakan saudara Fandri Narong. Baik, terima kasih saudara Alfred. Tian, silakan Tian. Ya. Sorry. Tidak apa-apa. Pertama-tama kami dari seksi diskusi selaku panitia ya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua saudara yang sudah berusaha hadir, apalagi sudah berusaha untuk berpartisipasi secara aktif di dalam diskusi kita pada malam hari ini. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara Aldo ya yang sudah mau berbagi dengan kita semua. Nah, besar harapan ini kan diskusi ya, besar harapan nanti semoga apa yang sudah kita bicarakan pada malam hari ini demikian juga yang akan paling tidaklah ada gambaran yang akan diujikan oleh dosen, besar harapan kita ya, sehingga saudara Aldo ini tidak mengalami suatu kesulitan yang tidak terkendali sewaktu ujian. Begitu harapan kita. Dan tentu saja saudara Aldo, kita semua
rekan-rekan Fransiskan muda ini senantiasa mendukung saudara dalam usaha untuk menyelesaikan studi S1 yang ditandai nanti dengan ujian skripsi dan berikutnya ujian komprehensif. Nah, besok, Saudara Fandri, besok itu masih ada diskusi lagi ya, mungkin bisa diberitahukan saja. Baik, terima kasih Saudara Tian. Besok itu kita akan bertemu lagi di ruangan ini ya. Diskusi nanti akan dibawa oleh Droste Anggur OFM. Baik, terima kasih. Yaitu tentang kristologi hitam. Kita akan saksikan besok. Kakak Droste, tunjuk dulu muka. Ipang suka yang hitam. Jangan jual mahal dong. Jangan terlalu banyak canda dan saling ya. nanti kita dihitamkan semua. Baik, jadi terima kasih ya sekali lagi untuk semua saudara yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam diskusi ini ya. Berikutnya kita akan berdoa bersama. Saya meminta kesediaan dari saudara, langsung dari Ketua Kasih, Saudara Arif ya, pandu kita dalam doa sekaligus doa penutup ya untuk hari ini. Silakan. Saudara, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber segala kebaikan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala penyertaan, segala perlindungan-mu sepanjang hari ini, mulai dari tadi pagi sampai dengan malam ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau istirahat dan juga sebentar mungkin ada yang melakukan beberapa aktivitas lagi. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah dan lindungilah. Semoga sepanjang istirahat kami malam ini, kami juga besok pagi dapat bangun dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kami boleh terus memuliakan nama-Mu hari ini, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih saudara sekalian. Mantap Allah. Terima kasih Saudara Aldo.